Pak Muki, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Bagaimana Pak, kabar Pak Muki hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bu Warni juga sehat nggih. Alhamdulillah sehat Pak Muki. Oke Pak Muki, hari ini Pak Muki akan melakukan coaching ya? Nah, sebelum Nggih. melakukan proses coaching, nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Muki. Bagaimana Pak Muki berkenan? Siap Bu, berkenan. Oke, terima kasih Pak Muki. Pada saat proses coaching nanti, itu antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak ya. Seperti satu, apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah kompetensi inti dari coaching sudah tercapai. Ketiga, apakah jawaban dari coachee ya sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Mugi ajukan. Lalu yang keempat, apakah jawaban coachee merupakan ide atau solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Tetapi sebelumnya Pak Mugi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Mugi ya. Bagaimana Pak Mugi? Siap Bu. Oke, yang pertama Pak Mugi, kompetensi apa ya Pak ya, yang ingin Bapak kembangkan atau tingkatkan pada proses coaching ini nanti? Ini kompetensi ada 3 Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Yang Oke, kedua mendengarkan aktif. Dan yang ya. terakhir itu saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi, dari 3 kompetensi tersebut ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi mana yang kira-kira lebih akan Pak Mugi utamakan untuk dikembangkan, Pak? Saya yang nomor 3 Bu, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Pak Mugi ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga ya, yaitu mengajukan, pertanyaan yang berbobot. Lalu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Mugi apa? Itu saya mengharapkan coaching itu dapat solusi dari proses coaching, dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Itu solusinya bagaimana, itu, Oh, apa namanya, tujuannya seperti itu. iya, begitu ya Pak, indikator yang, dijadikan apa, ketercapaian bahwa pengembangan, apa, yang ingin Bapak kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot itu dapat tercapai. Lalu, baik Pak Mugi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan Pak Mugi melakukan proses coaching dan sebelumnya akan saya apa amati nggih Pak Mugi. Semoga coaching proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Pak Mugi. Pak Mugi. Silakan Pak Mugi. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Titis. Nggih, selamat siang Pak Mugi. Bagaimana Pak Mugi kabarnya hari ini? Sehat Oke, Pak? Alhamdulillah Bu. Saya harap juga Bu Titis dalam kondisi sehat. Hari ini kelihatannya ada permasalahan ya Bu. Iya Pak, Alhamdulillah saya juga sehat-sehat saja. Iya Pak, hari ini saya ada permasalahan dan ingin saya sampaikan kepada Bapak. Keberatan, jika siang ini kita diskusi sedikit, ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Mugi, apakah Pak Mugi berkenan Pak? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu?
Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dan pencerahan atau pemecahan masalah dari eh, masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oke, Bu, baik. Kalau begitu, mari ke ruangan saja, Bu. Kita ngobrol santai. Nggak usah sepaneng, Bu. Masalah itu kalau ada, pasti ada solusinya. Nggak usah sepaneng, kita hadapi bareng-bareng gitu ya, Bu. Monggo, Bu. Oke, Pak. A- Terima kasih. Mari, Pak. Ada masalah apa toh, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Memang saya baru ada sedikit masalah ini, Pak. Jadi, saya ingin menanyakan kepada Bapak biar saya lebih tenang nanti. Dan Jadi, menurut Bu Titis, apa masalah yang Ibu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? sebenarnya saya sedikit agak ragu untuk menceritakan kepada Bapak. Saya sedikit malu, Pak, tentang ini tentang kualitas pembelajaran di sekolah. Begitu, Pak. Oke, Bu. Nggak usah malu. Ini kan satu keluarga, satu sekolah itu kan satu keluarga, toh, Bu. Nggak usah malu-malu. Kita secara terbuka saja. Secara terbuka, nanti kita solusinya itu apa? Nanti jenengan bisa cerita saja supaya kita bisa meningkatkan, Bu. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, meningkatkan kenyamanan di sekolah. Ya, tujuan kita yaitu supaya murid itu terlayani dengan baik. Ngoten, Bu. Oke, terima kasih. Begini, Pak, saat ini kan di sekolah akan mulai mengadakan tes sumatif. Nah, tes sumatifnya itu kan menggunakan HP, jadi sudah tidak menggunakan kertas lagi. Dengan begitu, semua guru harus mempelajari aplikasi yang ada di HP tersebut, Pak. Dan saya kebetulan ditunjuk untuk menjadi ketua panitia pelaksanaan tes tersebut, Pak. Oh, begitu toh, Bu. Apa yang membuat Ibu resah? Itu kan sekarang sudah zaman modern toh, Bu. Zamannya kertas sudah dipindah ke apa namanya ke aplikasi baik. Dan semua siswa itu saya yakin sudah punya HP semuanya. Nah, yang membuat resah dengan penggunaan aplikasi tersebut apa toh, Bu? Iya, Pak. Mungkin kalau siswa murid-murid kita itu nah, ini yang menjadi keresahan saya itu kondisi di sekolah saya itu gurunya banyak yang sudah tua, Pak, sehingga untuk menerapkan aplikasi baru tersebut butuh waktu untuk mensosialisasikannya. Padahal ini tinggal beberapa hari lagi akan diadakan tes sumatif akhir semester, begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, sudah sampai di mana tuh, Bu, penguasaan guru-guru dalam menggunakan aplikasi HP tersebut? Di sekolah itu nganu ya, Bu, apa namanya? Guru-guru itu sudah banyak yang sepuh gitu ya, Bu, atau pripun? Iya, Pak. Nggih, betul. Nah, kalau dilihat dari cara guru-guru memahami penggunaan aplikasi tersebut masih pada level 5, Pak, di mana guru-guru tersebut bisa membuka aplikasi, bisa memantau jalannya aplikasi tersebut digunakan. Tetapi para guru tersebut belum bisa mengatasi jika ada trouble atau masalah pada saat aplikasi tersebut digunakan, Pak. Oh, penyebabnya masalah seperti itu tuh, Bu. Banyak apa namanya masalah-masalah banyak guru yang belum bisa menggunakan HP karena mungkin eh, ampun sepuh sudah tua sehingga guru-guru tersebut perlu apa namanya penanganan khusus dalam arti seperti ini. Nah, harapan dalam aplikasi tersebut harap sampai level 10 ya. Padahal baru kira-kira guru-guru tersebut yang sudah terutama yang sudah tua itu baru level 5. Harapannya paling enggak kan
semua guru tersebut pada level 10. Oke, gitu toh, Bu. Nah, untuk mencapai level tersebut, level 10, khususnya yang sudah tua-tua tadi, itu langkah-langkah apa yang Bu Titis lakukan? Iya, betul, Pak. Nah, untuk langkah yang saya lakukan, itu kan untuk pelaksanaan tes sumatif itu hanya tinggal beberapa hari lagi, Pak. Nah, langkah yang pertama itu dengan mengadakan pelatihan singkat atau IHT, Pak, mengenai penggunaan aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tes tersebut. Dengan harapan setelah pelaksanaan IHT nanti, itu ada terjadi tingkat perubahan guru untuk mencapai level 10 walaupun nanti pelaksanaannya belum dapat mencapai level tersebut, Pak. Setidaknya kita sudah berusaha seperti itu. Nah, ada solusi lain nggak, Bu? Misalnya kalau pelatihan atau eh, selain IHT atau workshop, mungkin Bu Titis ada solusi lain. eh Mungkin ada kita akan mencoba dengan mentor atau teman sejawat untuk belajar bersama untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi nanti antar guru bisa saling belajar bareng seperti itu, Pak. Tadi kan IHT sudah, kemudian eh, mentor ya, yang saya dengar tadi, mentor teman Oke. sejawat juga sudah. Selain itu, Bu, selain IHT, mentor teman sejawat, mungkin ada tindakan lain, Bu, yang jenengan akan lakukan. Iya Pak, mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman saya yang menguasai di bidang IT untuk mengajari langsung kepada guru-guru yang sudah sepuh tadi, sudah tua tadi, yang mungkin kurang bisa menguasai. Jadi ada eh, teman-teman yang sudah menguasai IT itu mengajari yang belum bisa seperti itu, Pak. Wah, wah, langkah Ibu sudah luar biasa, gitu. Ada rencana A, rencana B juga sudah, rencana C juga sudah. Lalu begini, Bu, bagaimana cara Ibu agar pelaksanaan tes sumatif tersebut dapat berjalan dengan lancar? Walaupun tadi kan dari kertas menjadi menggunakan teknologi, menggunakan HP gitu, Bu. Rencananya apa, Bu? Rencananya apa, Bu? Oke. Sebagai ketua panitia tes nanti, saya akan membagi tugas dengan tim saya, Pak, sesuai dengan job yang mereka dapatkan. Misalnya di sini yang paling urgent adalah si naskah, yang biasanya setelah naskah itu terkumpul dalam bentuk soft copy, mereka hanya memvalidasi soal dan mencetaknya. Sekarang eh, mereka harus mengubah dalam bentuk Word agar dapat diekspor ke aplikasi itu, Pak. Itu juga butuh waktu untuk belajar. Jadi, kita akan mengajari si naskah terlebih dahulu. Nah, selain si naskah, yaitu proktor. Proktor yang tugasnya menginput soal ke aplikasi dan mendistribusikan soal itu ke siswa melalui internet, Pak. Oh, begitu ya. Wah, sudah luar biasa, Bu, perkembangannya. Kemudian kira-kira Bu, apa yang dalam pelaksanaan tes masih diperlukan pengawas ruangan, Bu? Di sini yang menjadi titik permasalahannya, pengawas ruangan itu melibatkan banyak guru yang akan mengawasi, Pak. Yang dulu sebelum menggunakan aplikasi ini, mereka hanya untuk menjaga kelancaran tes dengan duduk di depan kelas karena menggunakan kertas, nggih. Nah, sekarang mereka harus menggunakan HP untuk memantau siswa saat berjalannya tes. Sehingga sebelum pelaksanaan tes kita mengadakan koordinasi lagi, Pak, tentang bagaimana nanti akan pelaksanaan tes di kelas berlangsung agar tidak terjadi masalah saat berlangsungnya tes nanti. Begitu, Wah, Pak. itu ya bagus sekali, Bu, rencana Ibu. Wah, luar biasa. Menggunakan rencana A, B, C, D, wah, sampai sampai semuanya akan terlaksana dengan baik. Ya, mudah-mudahan
rencana Bu Titis tadi terlaksana, berhasil, tesnya juga berhasil, semuanya berhasil dalam kondisi baik, nyaman, lancar semuanya, Bu. Nggih, syukurlah. Sekarang saya sudah merasa lega, Pak, karena nggih jujur saya takut untuk mengambil langkah dan saya sudah sekarang berkoordinasi dengan Pak Mugi, jadi saya merasa sedikit lega, ngoten, Pak. Oke, syukurlah Bu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa Bu yang akan Bu Titis lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Untuk hal itu saya berkomitmen untuk memberikan motivasi kepada semua guru-guru agar semangat dalam menjalankan tugasnya, terutama untuk belajar IT, belajar aplikasi yang baru, Pak. Nah, untuk rencana-rencana tadi, Bu Titis membutuhkan apa, Bu? Misalnya dukungan dari siapa, dukungan dari mana yang Ibu lakukan untuk agar komitmen tersebut terlaksana, Bu. Nggih, itu anu Pak, masih saya pikirkan juga. Untuk yang pertama mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Wakakurikulum terlebih dahulu, Pak. Selain itu juga berbagi praktik baik dengan rekan guru yang berhasil menjadi ketua panitia sebelumnya, Pak. Ide ide Bu Titis itu luar biasa bagus sekali. Ada permasalahan, ada solusi, rencana juga sudah berjalan, semuanya sudah luar biasa. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Titis nggih. Dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak percaya diri dan rasa tidak nyaman sehingga luar biasa semuanya akan berjalan dengan baik, Bu. Nggih, terima kasih Pak Mugi sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Akhirnya saya sudah mulai tenang dan sudah mulai lega untuk menjalankan semangat yang baru ini, Pak. Terima kasih juga Bu Titis memang guru yang hebat. Semuanya ada, semua ada di Bu Titis itu ada, menguasai semuanya. Langkahnya juga bagus, solusinya juga luar biasa, solusinya juga sudah tepat. Dengan pokoknya guru hebat itu. Nggih, terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Mugi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai bertemu kembali, Bu. Halo Pak Mugi. Terus lalu Bu. Sugeng dalu Bu Erni. Oke, baik Pak Mugi. Hmm, tadi Pak Mugi sudah melaksanakan proses coaching ya. Nah, bagaimana eh, kira-kira proses coaching tadi ya Pak Mugi? Kalau menurut saya Bu, proses coaching tadi saya sudah sesuai dengan alur peta. Yaitu saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian saya tujuannya pada si coach, kemudian saya sudah melakukan identifikasi karena saya harus mengidentifikasi dulu, lalu saya juga sudah menanyakan rencana aksinya bagaimana, dan saya juga menanyakan tanggung jawab dan komitmennya Pak Kucenya itu bagaimana, dan rencana aksi yang dilakukan eh, pihak coachingnya. Alhamdulillah, berarti berjalan lancar ya Pak Mugi ya. Baik Pak Mugi, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan atau catatan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Mugi. Yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan dulu kepada Pak Mugi ya. Terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai tadi sebelum melaksanakan coaching, itu bagaimana Pak? Apa kira-kira sudah tercapai atau belum? Bagaimana Pak Mugi? Itu kalau menurut saya sudah tercapai Bu. Eh, apa? Kemudian dari proses coaching tadi itu kan saya tadi sudah sesuai dengan
alur tirtanya, Bu. Alur tirtanya sudah saya laksanakan. Eh, Kelihatannya sudah tercapai semuanya, Bu. Iya, oke Pak Mugi. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Mugi ya. Boleh Pak Ya, Mugi? boleh. Iya, dari hasil pengamatan saya selama proses coaching yang dilakukan oleh Pak Mugi, ya, saya sudah melihat bahwa Pak Mugi sebagai coach sudah bisa presence ya, sudah hadir penuh dalam mendengarkan permasalahannya Kuci, lalu juga Pak Mugi sudah mendengarkan aktif ya. Dan Pak Mugi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hal ini dibuktikan dengan Kuci tadi sudah mampu ya, sudah mampu mengeluarkan ide-idenya yang itu merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci tadi. Oke Pak Mugi, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Mugi tingkatkan kira-kira Pak? Saya gini, Bu. Saya ingin mendalami alur tirta lagi, Bu. Supaya saya lebih terampil dalam melakukan coaching. Sehingga, dan ini akan saya kembangkan, Bu, kembangkan pada teman sejawat atau pada teman-teman guru yang lain supaya proses coaching ini semuanya bisa agar sehingga saya bisa menggali permasalahan si coaching, kemudian solusinya yang terbaik itu bagaimana sehingga saya bisa peningkatan proses belajar mengajar ke siswa ini lebih baik, siswa lebih terlayani dengan baik, sehingga meningkatkan baik itu prestasi siswa, keterampilan siswa, lebih luas lagi prestasi sekolah lebih meningkat lagi. Begitu, Bu. Iya, jadi Pak Mugi ingin mendalami lagi ya alur tirtanya. Oke Pak Mugi, semoga ke depannya Pak Mugi bisa lebih terampil lagi dan bisa menerapkan coaching ya, baik kepada teman sejawat atau kepada murid, khususnya kita sebagai seorang guru yaitu kita pamong bagi mereka dan kita adalah pemimpin pembelajaran. Begitu Pak Mugi, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga nanti bisa bertemu kembali dan kita melakukan proses coaching selanjutnya. Terima kasih Pak Mugi, selamat Terima kasih. siang. Terima kasih.